Almarhum Bapak Muhammad Natsir mengatakan 17 Agustus kita terima dengan takbir Allahu Akbar. Besoknya kompromi tentang syariat Islam dan syarat presiden beragama Islam dihapuskan, maka kita terima dengan istighfar. Jadi kita tuh, konstitusi kita tuh tidak ada jaminan keistimewaan bagi Islam, nggak ada. Beda dengan Malaysia. Malaysia meskipun jumlah orang Islam cuma 54%, tapi Undang-Undang Dasar Malaysia jelas mengatakan Islam adalah agama resmi negara. Yang di Pertuan Agung adalah Ketua Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Di kita tidak ada jaminan itu. Ya, Filipina lebih keras lagi. Filipina, Undang-Undang Dasarnya mengatakan Republik Filipina adalah republik sekuler. Ya, Gereja Katolik Filipina berada di luar negara Filipina. Pemerintah Filipina tidak akan memberikan bantuan kepada lembaga agama apapun yang ada di Filipina. Kita ini nggak ada jaminan. Karena tidak ada jaminan, kita tidak bisa diam dan pasif. Ya, tidak ada jaminan. Karena tidak ada jaminan, kita harus berjuang keras. Sama halnya kalau kita membaca syair-syair Muhammad Iqbal. Iqbal mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, dan kita selain daripada orang Ahmadiyah, ya, yakin bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup segala nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Karena nabi sudah wafat dan tidak akan ada nabi yang baru. Maka nasib umat Islam tidak tergantung pada siapa-siapa lagi. Tidak seperti orang Yahudi menunggu-nunggu kedatangan Nabi Musa untuk kedua kalinya. Tidak seperti orang Nasrani menunggu-nunggu kedatangan Nabi Isa kedua kalinya. Kita umat Islam tidak nunggu siapa-siapa lagi. Walaupun ada sebagian percaya pada Imam Mahdi, percaya kepada Ratu Adil dan sebagainya, tapi prinsip kita tidak menunggu siapa-siapa lagi. Karena itu nasib kita umat Islam ada di tangan kita sendiri. Kitalah yang menentukan. Oleh karena secara politik tidak ada jaminan. Di Malaysia bagaimanapun Perdana Menteri harus orang Melayu. Tidak mungkin ada Cina jadi Perdana Menteri di India. Tidak mungkin ada orang India jadi Perdana Menteri di Malaysia. Kita sudah hapus kata-kata syariat Islam. Orang Indonesia asli beragama Islam, Islamnya sudah hilang, tinggal orang Indonesia asli. Dan terakhir dalam amandemen UUD 45 tahun 2003 atas usul dari Profesor Saitapi dari PDI Perjuangan, kata-kata orang Indonesia asli pun dihapuskan. Maka bunyi Undang-Undang Dasar kita mengatakan Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menjadi warga negara lain atas permintaan atas kemauannya sendiri. Maka Haritanu Sudibyo bisa maju calon presiden. Ahok, kalau Ahok pasti nggak bisa, karena saya orang satu kampung sama Ahok. Ya, kalau saya ngomong sama Ahok jarang-jarang pakai bahasa Indonesia, saya pasti ngomong bahasa Cina dengan Ahok. Ya. Saya sekolah Cina, jadi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa ngomong Cina. Cuman kalau suruh baca koran agak keder saya. Tapi kalau suruh ngomong, alhamdulillah pasti. Lalu kenapa Ahok tidak bisa? Karena Ahok tidak lahir sebagai warga negara Indonesia. Kami tahu persis, bisa dicek datanya catatan sipil. Bapak Ahok Chung Kim Nam, warga negara Tiongkok, dan ketika ada penentuan kewarganegaraan pada tahun 1962, Chung Kim Nam memilih warga negara RRT. Ahok lahir tahun 1966, berarti Ahok adalah warga negara RRT. Dan Ahok baru dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia itu sekitar tahun 1986 baru dinaturalisasi. Jadi Ahok gak bisa, yang lain bisa. Persoalannya bagi kita, ini bisa orang pribumi non Islam jadi presiden, bisa gak? Bisa. Sah menurut undang-undang. Syariat Islam bisa jalan nggak? Bisa dikesampingkan.
Bahkan sudah sering dikatakan, siapa yang ngomong syariat Islam, yang membangkitkan Piagam Jakarta musuh negara, mau memecah belah. Bahkan Presiden Jokowi berpidato meminta supaya agama dengan negara dipisahkan. Nggak bisa. Itu nggak paham sejarah pembentukan negara kita itu. Ya. Bapak Zainal Abidin Ahmad almarhum, orang Medan sini, mengatakan, barang siapa bisa memisahkan gula dari manisnya, maka bisalah dia memisahkan Islam dari politik. Ya. Begitu juga orang Kristen, Dr. Noto Hamijoyo, itu tokoh dan ketua Partai Kristen dulunya, menulis buku, judulnya Iman Kristen dan Politik. Dalam bukunya beliau mengatakan, bisa nggak agama Kristen dipisahkan dari politik? Jawabnya beliau, gereja Katolik bisa dipisahkan dengan negara. Karena ada hierarki dari paus sampai ke kepala paroki yang ada di sebuah desa. Tapi agama Kristen, kata Dr. Noto Hamijoyo, mustahil dapat dipisahkan dari politik. Karena agama Kristen itu ada di dalam otak dan hati orang Kristen. Dan orang Kristen itu berpolitik. Maka pengaruh dari agama Kristen dalam otak dan hatinya itu akan tercermin dalam kebijakan-kebijakan, dalam tingkah laku politik yang dia laksanakan sehari-hari. Apalagi Islam, tidak mungkin kita pisahkan Islam dari politik. Karena tidak ada jaminan tadi. Maka saya mengajak dan menghimbau umat Islam seluruhnya, yang hadir maupun tidak hadir, jangan ada lagi yang mengatakan kami tidak mau ikut politik. Ya tadi Pak Amin singgung, selalu dikatakan Islam itu suci, agama itu suci, politik itu kotor, jangan dicampur adukkan. Kita nggak peduli sama politik, lantas orang lain yang memegang kekuasaan politik baru tahu seperti yang dialami oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Ya, dulu aja politik, oh nggak mau, kami mau khilafat, yang ini tohut, kami nggak mau. Lalu nggak mau nyoblos, nggak mau ikut pemilu, nggak mau apa. Begitu datang Jokowi jadi presiden, selembar surat diterbitkan, dibubarkan HTI, mereka nggak bisa bikin apa-apa. Saya bilang pada orang HTI, ya segudang kepintaran itu tidak ada artinya dibandingkan dengan segenggam kekuasaan. Ya. Ya. Presiden itu ya, walaupun goblok, ya, saya nggak sebut namanya siapa, ya, saya nggak bilang siapa-siapa. Ini presiden dalam artian umum. Walaupun orangnya itu goblok, ya, segoblok-goblok dia itu, dia presiden. Kami ini, saya, Pak Amin dan lain yang ngaku-ngaku pintar ini, nggak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Ya. Saya ingat satu hari cerita ya, sidang kabinet zamannya Gus Dur, saya Menteri Kehakiman, Gus Dur, Bu Mega, Menko Polhukam, terus saya sebelahnya. Gus Dur mau keluarkan dekret, nah, Pak Amin tahu persis cerita ini, mau keluarkan dekret, mau bubarkan DPR MPR, mau menghidupkan TAP MPRS 25 tentang larangan PKI dan larangan penyebaran Marxisme, Leninisme dan sebagainya. Wah, Gus Dur ngotot. Saya keras ngomong di kabinet, saya bilang, minta maaf Bapak Presiden, saya Menteri Kehakiman harus menjelaskan dari segi hukum. Saya jelaskanlah dekret tahun 59 itu kayak apa. Tidak mungkin ada dekret tanpa didukung oleh kekuatan militer. Ya, karena dekret itu adalah revolusi hukum. Benar atau tidaknya bukan diukur di awal, di ujung. Kalau dia bisa pertahankan dekretnya itu, dekret itu menjadi sah. Kalau tidak, dia bisa dituduh sebagai pengkhianat, bahkan dituduh melakukan kudeta. Yang kedua, saya katakan, menghidupkan PKI ini bisa jadi heboh besar. Wah, saya ngomong panjang lebar, Gus Dur marah, ambil ketok palu, kabinet skors. Saya sempat ditegur Ibu Erna Witular, kenapa itu menteri kok kritik presiden dalam bidang kabinet? Ya bagaimana nggak ada kritik, masa mau ngidupin PKI yang benar dong? Ya kan, masa mau dekret, masa mau apa, masa saya diem? Begitu Gus Dur tutup ketok palu,
Saya lari-lari keluar kabinet. Saya dikejar sama 3 jenderal. Pertama namanya Laksamana Widodo AS, kedua namanya Susilo Bambang Yudhoyono, ketiga namanya Agung Gumelar. Pak Agung bilang, bos, jangan kenceng-kenceng jalannya. Saya bilang, saya mau pulang aja. Besok juga saya dipecat sama Gus Dur. Ya. Saya bilang, tar dulu, bang, ngomong dulu. Pak Widodo AS bilang, bang, kami sependapat sama Bang Yusril, gak benar itu presiden. Masa mau bubarin DPR, masa mau, loh, saya bilang, kenapa tadi tidak ngomong? Ya, jawabnya apa? Ya, kita ini prajurit. Mana mungkin kami ini akan melawan panglima tertinggi? Nah, itu dia. Saya ceramah kemarin itu diundang di pertemuan alumni Gontor di Banten. Di sebelah saya Pak Gatot Nurmantio, waktu itu belum pensiun nih. Masih jenderal aktif walaupun bukan lagi panglima TNI. Saya bilang, segoblok-goblok presiden. Dia presiden. Dipanggil panglima TNI. Nah, hari ini saudara saya pecat. Berhenti itu panglima TNI. Nggak bisa ngelawan. Tanya nih sama Pak Gatot sebelah saya ini. Pak Gatot senyum-senyum. Jadi, jangan kita itu pikir, oh ini orang kok tampangnya sederhana, tampangnya wong deso, gitu ya. Kita sudah pilih jadi presiden. Ya, jangan model Pak Yusril, orangnya berduis, ya, bajunya kayak Tengku Melayu, katanya kan begitu kan. Orang yang ini tidak ada pengaruh wajah orang itu dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Ya, Bung Karno itu, siapa yang bilang Bung Karno itu tampangnya merakyat? Enggak. Pakai jas putih mentereng, sepatunya mengkilat, kacamatanya Yahud, mereknya Ray-Ban zaman dulu itu. Pecinya bagus. Bung Karno gagah, pakai mobil bak terbuka. Hobinya koleksi barang-barang antik, patung, lukisan. Siapa bilang Bung Karno merakyat? Enggak merakyat tampangnya itu. Tapi siapa yang mengatakan Bung Karno itu tidak pro rakyat? Sangat pro. Lah yang sekarang ini tidak ada hubungannya. Wajah itu lah katanya saya ini dibilang diktator, wong tampang saya tampang wong deso. Nggak ada urusannya. Tampang wong deso nggak deso itu bisa aja jadi diktator. Tampang deso nggak deso bisa aja pro asing, tidak pro kepada rakyatnya sendiri. Jadi pesan saya kepada kita semua, ya, jangan lupakan politik ini. Pak Amin tadi mengatakan ini 2019 sudah dekat. Pilkada sudah dekat di Sumut. Jangan kita diam-diam aja, adem ayem aja. Seperti yang saya katakan kepada kawan-kawan HTI. Katanya kalau HTI dibubarkan, 100 pengacara akan membela HTI. Datang saya ke pengadilan. Saya tanya Ismail Yusanto, mana yang 99 lagi nih pengacara yang bela Anda ini? Oh, awak sendiri pula yang datang ke pengadilan, yang bela. Nah, jadi mana yang 99 lagi nih, saya bilang. Nah, ketika orang sudah dalam kesusahan, yang lain pada takut menjauh. Saya berjibaku aja, saya lawannya nggak peduli.